Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah pertemuan lalu kita telah membahas tentang strategi penetapan harga, maka selanjutnya kita akan membahas metode-metode dalam penetapan harga. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tahapan dalam penetapan harga, di mana langkah 5 dalam penetapan harga adalah memilih metode penetapan harga. Metode penetapan harga didasarkan atas dua pendekatan berikut, diantaranya 1. Cost-oriented pricing method, atau metode penetapan harga berdasarkan biaya. 2. Market-oriented pricing method, atau metode penetapan harga berdasarkan pasar. Metode penetapan harga berdasarkan biaya terbagi atas cost plus pricing, markup pricing, dan target return pricing. Sedangkan metode penetapan harga berdasarkan market terbagi atas perceived value pricing, going rate pricing, differential pricing, dan auction type pricing. 1. Cost plus pricing atau penetapan harga dengan metode biaya plus adalah salah satu metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya cost-oriented pricing. Dalam metode ini, harga jual ditentukan dengan menambahkan markup atau margin keuntungan tertentu pada total biaya produksi. Langkah menetapkan harga menggunakan metode cost plus pricing. Menghitung total biaya, ini termasuk semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau layanan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Menentukan markup, perusahaan kemudian menambahkan markup, yaitu persentase keuntungan yang diinginkan, ke total biaya tersebut. Menetapkan harga jual akhir adalah hasil penjumlahan antara total biaya dan markup tersebut. Ilustrasi kasus. Jika biaya produksi suatu produk adalah Rp100.000 dan perusahaan ingin mendapatkan margin keuntungan 20%, maka tentukan harga jual produk. Jawaban: harga jual sama dengan biaya produksi tambah markup kali biaya produksi. Diperoleh melalui Rp100.000 tambah 20% kali Rp100.000 sama dengan Rp120.000. Artinya, perusahaan menetapkan harga sebesar Rp120.000 agar mendapatkan margin keuntungan 20%. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaannya, karena cukup berdasarkan pada biaya dan persentase keuntungan yang diinginkan. Namun, metode ini kurang memperhatikan faktor eksternal seperti harga pesaing atau permintaan pasar. 2. Markup pricing, yaitu suatu metode penetapan harga paling dasar dengan menambahkan markup standar pada biaya produk. Ilustrasi kasus. Suatu perusahaan roti memiliki biaya perkiraan biaya dan penjual sebagai berikut. Biaya variabel per unit yaitu $10. Biaya tetap yaitu $300.000. Unit penjualan yang diharapkan sebesar 50.000 unit. Maka biaya per unit produsen tersebut adalah biaya per unit sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap dibagi unit terjual, yaitu $10 ditambah $300.000 dibagi 50.000 unit sama dengan $16. Apabila produsen ingin memperoleh 20% markup atas penjualan, maka harga markup sama dengan biaya per unit dibagi 1 dikurangi pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Dengan memasukkan nilai yaitu $16 dibagi 1 dikurangi 20% atau 0,20, sehingga diperoleh harga markup sebesar $20. Artinya, perusahaan menambahkan selisih markup sebesar $20 di atas biaya produksi atau biaya pokok cost untuk menetapkan harga jual produknya. 3. Target return pricing. Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi (ROI) yang diinginkan. Ilustrasi kasus. Suatu perusahaan roti memiliki biaya perkiraan biaya dan penjual sebagai berikut. Biaya variabel per unit sebesar $10. Biaya tetap $300.000. Unit penjualan yang diharapkan sebesar 50.000 unit. Investasi dari pemilik sebesar $1 juta.
ROI yang diharapkan pemilik sebesar 20%. Tentukan. 1. Harga sasaran. Pengembalian TRP. 2. Volume titik impas BEP. 3. Laba sasaran. 4. Gambar ilustrasi BEP dan laba sasaran. Jawabannya. 1. Menghitung harga sasaran pengembalian TRP. Rumus harga TRP sama dengan biaya per unit ditambah tingkat pengembalian yang diinginkan dikalikan modal. Unit penjualan, dengan memasukkan nilainya diperoleh harga sasaran pengembalian sebesar $20. Artinya, perusahaan menetapkan harga jual produk di angka $20 per unit dengan tujuan untuk mencapai target tertentu, seperti menutup biaya tetap dan variabel, serta menghasilkan laba yang diinginkan. 2. Menghitung volume titik impas atau BEP. Rumus volume titik impas atau BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga TRP dikurangi biaya variabel. Dengan memasukkan nilainya diperoleh volume titik impas atau BEP sebesar 30.000 unit. Artinya, perusahaan harus menjual setidaknya 30.000 unit produk agar pendapatan yang diperoleh dari penjualan tersebut mampu menutupi semua biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini, perusahaan berada dalam posisi impas, yaitu tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh laba. 3. Menghitung laba sasaran. Rumus laba sasaran sama dengan harga TRP per unit dikurangi biaya variabel per unit dikalikan volume penjualan dikurangi biaya tetap. Dengan memasukkan nilainya diperoleh laba sasaran sebesar $200.000. Artinya, setelah mencapai volume penjualan tertentu, perusahaan menargetkan untuk memperoleh keuntungan bersih sebesar $200.000 dari penjualan produk. 4. Menyajikan gambar ilustrasi BEP dan laba sasaran. Menggambarkan kurva FC atau Fixed Cost. FC adalah biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh volume penjualan. Contohnya adalah sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Dalam grafik, biaya tetap ini ditunjukkan sebagai garis horizontal karena biaya tetap tidak berubah meskipun volume penjualan meningkat. Pada kasus ini, biaya tetapnya adalah $300.000. Menggambarkan kurva TR Total Revenue atau total pendapatan. Total pendapatan dihitung dengan mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit yang dijual. Pada kasus ini, harga jual per unit adalah $20. Garis biru yang naik menunjukkan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan. TR dihitung sebagai jumlah unit yang terjual dikalikan dengan harga per unit $20. Menggambarkan kurva TC atau Total Cost. Total biaya adalah penjumlahan antara biaya tetap FC dan biaya variabel total VC kali jumlah unit yang diproduksi. Total biaya akan meningkat secara linear seiring dengan peningkatan volume penjualan, ditampilkan sebagai garis miring dari titik awal biaya tetap. Garis merah menunjukkan total biaya yang mencakup biaya tetap $300.000 dan biaya variabel per unit $10. TC bertambah seiring dengan peningkatan jumlah unit yang dijual. BEP atau Break-Even Point. BEP menunjukkan jumlah unit yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya, tanpa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Pada kasus ini, BEP tercapai pada penjualan 30.000 unit. Titik perpotongan antara garis TR dan TC adalah BEP, yaitu ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Pada grafik, BEP terjadi pada 30.000 unit, di mana perusahaan tidak memperoleh laba atau rugi. Laba sasaran. Laba sasaran adalah jumlah laba yang ingin dicapai oleh perusahaan, berdasarkan target ROI yang diharapkan. Dalam kasus ini, laba sasaran adalah $200.000, yang diharapkan dicapai dengan penjualan 50.000 unit roti. Pada grafik, laba sasaran ditunjukkan sebagai selisih antara total revenue TR dan total cost TC di titik penjualan 50.000 unit. Setelah titik BEP tercapai, setiap unit tambahan yang dijual akan berkontribusi pada laba, hingga laba sasaran tercapai. 4. Penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan Perceived Value Pricing. Perusahaan menetapkan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Pembeli. Harga jual adalah harga pesaing ditambah keunggulan nilai. Keterangan.
Harga pesaing yaitu rata-rata harga produk serupa di pasar. Keunggulan nilai yaitu estimasi nilai tambah yang diberikan oleh produk Anda dibandingkan dengan pesaing, misalnya, kualitas lebih baik, fitur unik, atau layanan pelanggan yang lebih baik. Ilustrasi kasus menentukan harga produk traktor. $90.000 harga traktor jika hanya sama dengan traktor pesaing. $7.000 nilai tambah untuk daya tahan unggul. $6.000 nilai tambah untuk keandalan. $5.000 nilai tambah untuk pelayanan unggul. $2.000 nilai tambah untuk garansi suku cadang. Sehingga harga normal untuk menutupi nilai unggul diperoleh dari penjumlahan rata-rata produk serupa di pasar ditambah dengan total keunggulan nilai, yakni $110.000. 5. Penetapan harga nilai atau value pricing, yaitu strategi di mana perusahaan menetapkan harga produk atau layanan dengan cara yang cukup rendah, namun tetap memberikan penawaran yang bermutu tinggi. Strategi ini bertujuan untuk menarik pelanggan dengan memberikan nilai lebih, di mana pelanggan merasa mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Harga jual sama dengan biaya total ditambah margin keuntungan ditambah dengan nilai tambah. Keterangan. Biaya total, semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk, biaya variabel dan biaya tetap. Margin keuntungan, persentase atau jumlah yang diinginkan sebagai keuntungan. Nilai tambah, persentase atau jumlah yang mencerminkan nilai tambahan yang diberikan kepada pelanggan, misalnya, kualitas, fitur, atau manfaat unik produk. Contoh penerapan rumus. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi deterjen dengan biaya total per botol sebesar Rp10.000 dan ingin menetapkan harga berdasarkan nilai. Rumus penetapan harga berdasarkan nilai. Biaya total Rp10.000. Margin keuntungan Rp5.000. Nilai tambah Rp2.000 karena produk memiliki manfaat tambahan yang membuatnya lebih menarik. Maka, harga jualnya adalah sama dengan Rp10.000 tambah Rp5.000 tambah Rp2.000 sama dengan Rp17.000. 6. Penetapan harga sesuai harga berlaku, going rate pricing, yaitu strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga produk atau layanan berdasarkan harga pasar yang sedang berlaku untuk produk serupa. Dalam pendekatan ini, harga ditentukan dengan mengamati harga yang ditetapkan oleh pesaing dan menetapkan harga yang sebanding, tanpa melakukan banyak perhitungan biaya atau nilai yang lebih dalam. Meskipun metode ini menawarkan kemudahan dan mengurangi risiko, penting bagi perusahaan untuk tetap memperhatikan biaya dan nilai produk agar tidak merugikan bisnis dalam jangka panjang. Contoh penerapan. Industri minuman, misalnya, dua merek minuman bersaing di pasar. Jika perusahaan A menjual produknya seharga Rp5.000, perusahaan B mungkin akan menetapkan harga yang sama atau sedikit lebih rendah, misalnya Rp4.800, untuk menarik lebih banyak pelanggan. Industri telekomunikasi. Misalnya, beberapa provider layanan telekomunikasi di Indonesia, seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat, seringkali menetapkan harga paket data dan telepon berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Jika Telkomsel memperkenalkan paket data baru seharga Rp100.000, provider lain mungkin juga akan menawarkan paket serupa dengan harga yang kompetitif, seperti Rp95.000, untuk menarik pelanggan. 7. Differential pricing. Differential pricing, atau yang sering disebut sebagai discriminatory pricing, adalah salah satu metode dalam market-oriented pricing di mana perusahaan mengenakan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama kepada konsumen yang berbeda. Harga yang ditawarkan dapat bervariasi berdasarkan sejumlah faktor seperti wilayah geografis, waktu pembelian, volume pembelian, atau segmen pasar yang berbeda. Geografis. Sebuah perusahaan air minum kemasan mungkin menetapkan harga yang berbeda di wilayah pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan, harga bisa lebih rendah karena daya beli konsumen yang lebih rendah, sementara di kota besar harganya lebih tinggi karena biaya distribusi lebih besar dan konsumen lebih mampu membayar. Waktu pembelian. Maskapai penerbangan sering menerapkan harga berbeda untuk tiket berdasarkan waktu pembelian.
Misalnya, jika Anda memesan tiket pesawat 2 bulan sebelum jadwal keberangkatan, harganya akan lebih murah dibandingkan jika Anda memesan beberapa hari sebelum tanggal keberangkatan. Harga juga cenderung lebih tinggi selama musim liburan seperti Lebaran, Natal, atau Tahun Baru. Volume pembelian. Toko grosir atau supplier material konstruksi menawarkan diskon harga untuk pembelian dalam jumlah besar. Misalnya, jika sebuah perusahaan membeli 100 sak semen, harganya bisa lebih murah per sak dibandingkan jika hanya membeli 10 sak. Diskon ini disebut bulk pricing atau harga grosir. Segmentasi pasar. Bioskop sering memberikan harga khusus bagi pelajar atau lansia. Sebagai contoh, tiket bioskop untuk pelajar di hari biasa bisa dikenakan diskon 30%, sedangkan untuk pelanggan biasa harga tiketnya adalah harga normal. Segmentasi ini bertujuan untuk menarik segmen pasar tertentu yang sensitif terhadap harga. 8. Auction type pricing adalah salah satu metode penetapan harga yang berbasis pada pasar, di mana harga produk atau jasa ditentukan melalui proses lelang. Dalam lelang, calon pembeli bersaing satu sama lain dengan menawar harga, dan barang tersebut dijual kepada penawar tertinggi atau terendah, tergantung pada jenis lelang yang digunakan. Lelang Inggris English Auction. Ini adalah lelang di mana harga mulai dari yang lebih rendah, dan calon pembeli secara bertahap menaikkan tawaran mereka. Barang dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. Contoh, penjualan barang antik, seni, dan perhiasan sering menggunakan lelang Inggris, seperti yang dilakukan oleh rumah lelang besar seperti Sotheby's atau Christie's. Lelang Belanda, Dutch Auction. Pada lelang ini, harga mulai dari yang tinggi dan secara bertahap diturunkan hingga ada pembeli yang bersedia membeli dengan harga tersebut. Barang tersebut kemudian dijual kepada pembeli yang pertama setuju dengan harga tersebut. Contoh, lelang bunga di Belanda sering menggunakan metode lelang ini. Juga, beberapa IPO Initial Public Offerings saham menggunakan lelang Belanda, di mana harga saham diturunkan sampai ada cukup banyak pembeli yang bersedia membelinya. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.